لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور وإلى الصراط المستقيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يسكن عليها إلا ما كان حقا. Pertama-tama mari kita untuk terus selalu berterima kasih dan banyak-banyak bersyukur, sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan banyaknya limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena atas izin dan kehendaknya pula lah sehingga kita bisa datang berkumpul melangkahkan kaki menuju masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, dapat ridhonya Allah dan mati semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam untuk terus selalu kita tambahkan, perbanyak haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemberi syafaat kita, penghulu kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah akhirnya kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang banyak kepada beliau. Iza iltabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'ala nafsi fattaba'hu fa innahu la yasqilu 'alaiha illa ma kana haqqan. Apabila tercampur yang membuat kita ragu atas sesuatu dua perkara, maka lihatlah atau pandanglah yang mana yang lebih berat dari dua perkara itu tadi atas hawa nafsu kita. Fattaba'ahu, bila dapat meminandui namana yang paling berat, maka iringilah yang paling berat itu tadi. La yasqil
aku ini mengerjakannya betul karena Allah Ta'ala, atau justru aku mengerjakannya karena hawa nafsu belaka. Jadi dibikin samar-samar, kayak kita kada kawan meminang duit dan banyak nang takabur, dikira lillahi ta'ala, ternyata lin nafsi atau karena hawa nafsu saja. Maka amal yang diterima Allah itu amal yang lillahi ta'ala, bukan karena dari dorongan dan memenuhi hajat hawa nafsu. Nah, lalu kayak apa supaya pinanduk nih bahwa aku beramalan nih karena Allah lah, karena hawa nafsu lah. Biasanya si hawa nafsu ini inya arahnya untuk di batas dunia sahaja. Kalau lillahi ta'ala batasnya masih menuju kepada akhirat. Jadi nafsu itu hendak dibayar kontan di dunia ini, lalu kita berbuatnya hendak mendapatkan nyaman dan kontan di dunia ini. Lalu kayak apa membedakannya? Karena gawiannya ini gawian akhirat. Ibarat terlihat orangnya bersedekah, terlihat orangnya membaca Al-Quran, terlihat orangnya sholat berjamaah 5 waktu, terlihat orangnya baik dengan tetangga, terlihat orangnya pemurah dan pemberian benar. Namun diitihi dalam-dalam, bujurkah sudah nang inya gawe itu lillah, atau jangan-jangan sekalinya untuk hawa nafsu itu sendiri. Untungnya lillahi ta'ala, lafaznya lillahi ta'ala, tapi hakikatnya si hawa nafsu yang bermain. Ibarat anak panah itu kada tepat sasaran membidiknya, kompasnya luput, karena di dalam diri kita ini diberi satu titik. Apa itu titik? Itulah yang disebut hawa nafsu. Si hawa nafsu ini barikit di dalam hati kita kayak tapasang tuna. Jadi kadang-kadang kita habis selalu kada ada hawa nafsu itu, kada ada. Kadang-kadang karena ada di titik itu tadi. Nah, si hawa nafsu ini hobinya katuju kelakuannya itu membangkang perintah Allah. Jar Allah maju, inya mundur. Jar Allah ke kanan, inya ke kiri. Itu bang malawani terus kehendaknya Allah, dan inya berikit di dalam hati kita. Jadi nang kita rasa, nang kita kira ibadah kita ini lillah, hati-hati ada nafsu yang berikit di situ yang salah-salah menjebak kita. Tujuannya sekalinya menganyangi akan keinginan hawa nafsu itu sendiri. Lalu kayak apa cara membedakannya? Ibarat hendak bakalahi itu pinanduk dahulu mana musuhnya, wan
orang kada pinandu ngalih napa nang dilawan, karena sama-sama ini nafsu yang samar. Kalau nafsu yang tidak samar, jelas itu nyaman meminanduinya. Tapi kalau yang samar-samar yang bersembunyi di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, nah ini yang bisa orang terjebak di dalam perbuatannya. Dikira lillah, sakalinya masih belum lillahi ta'ala. Bila kata lillah berarti lin nafsu atau lin nafsi, karena hawa nafsu itu sendiri. Hobi daripada nafsu adalah memunculkan akan dirinya. Inya nafsu ini hobinya adalah wanita hendak mentafakuri, merenungi, pasti kembalinya itu untuk dirinya. Padahal lillahi ta'ala itu artinya ini untuk Allah. Dah ini untuk pian ya Allah, ada benang lainnya. Nah itu lillah tuh. Tapi nafsu itu ada kada keuntungannya untuk diriku. Bila aku menggawi ini, apa yang aku dapatkan? Nah hati-hati itu mulai sudah. Bila aku tulak ke masjid, apa yang aku dapatkan? Nah si akunya muncul. Bila aku baca Al-Quran, karena apa yang aku dapatkan? Bila aku bersedekah, karena apa yang aku dapatkan? Lalu muncul pikiran nih. Bila bersedekah, bababari banyak lawan orang, karena ikam dipadahalkan orang pemurah, berjiwa sosial, hormat lawan kekawanan, karena inyam nang sudah merasa itu akan membalas budinya lawan ikam. Lalu ikam diberi orang juga kena, bahkan bisa lebih banyak diberi. Nah siapa yang untung? Dirinya. Karena siapa? Dirinya. Hobinya itu untuk mengagung-agungkan akan dirinya. Hobinya itu kan ibarat kita tampil, entah jadi imam apakah namanya andaknya di muka nampak jangan dipanggil orang. Oh untung diriku, kenapa akan dipuja-puji orang. Nah siapa yang dipuja-puji? Dirinya. Itu bang, bukanya itu kembali ke dirinya. Menghadang pujian, menghadang penghormatan, itu kan semakin dipuji orang, semakin sukanya, semakin ungahnya, karena hawa nafsunya hendak kayak itu. Jadi bungkusnya aja kisahnya taat kepada Allah, dalamnya masih maksiat kepada Allah. Buktinya bila inya jadi orang soleh, pasti inya merasa ungah dengan kesolehannya. Padahal merasa soleh itu bagi orang yang soleh adalah maksiat sendiri. Maksiatnya orang soleh itu merasa sudah soleh, inya merasa sudah suci, inya merasa sudah baik dan ahli takwa. Kadang-kadang takutan diterima kada ibadahnya, kadang-kadang kedua nih kayak apa hidupnya ini sudah diridhoi Allah, ada enam timbul di dalam hatinya karena gawian ini orang yang baik, jadi aku nih sebagai orang yang soleh, bahkan aku inilah orang yang disebut penghuni surga. Nafsu itu tuh padahal bungkusnya ibadah sudah. Nah karena lillahi ta'ala kada memandang itu,
Anak dipuji orang ada masalah, anak di muka akan tampil, anak di belakang akan ditampilkan orang ada masalah, anak dipuja-puji di macam-macam kan ada masalah. Ingat bergeraknya lillahi ta'ala, bila lillahi ta'ala itu kan ada untingan yang lain. Lalu inya bujur-bujur anak di situ mati akan hawa nafsunya. Nah lalu pengarang di sini malah jari kita kayak apa malawaninya, salah satunya timbang, ditimbang-timbang nih. Nang mana nang paling berat? Biasanya hawa nafsu itu inya mencari nang paling nyaman. Nah lalu ambil nang paling berat. Ibarat anak bersedekah itu uang Rp1.000 asa nyaman, 100.000 asa berat. Padahal duit banyak aja nih miliaran ini bisa. Tapi 100.000 ini harus berkurang, kan lagi 1.000.000 jumlahnya. Nah berat. Malawannya antar makan 100.000 karena itu hawa nafsu. Nah itu karang-karangnya. Topas yang bersepeda motor, tali hati orang, tapi laju yang bersepeda motor ini. Nah kayaknya nih orang nih anak minta bantuan nih, orang nih perlu nih dibantu nih, tapi laju tali hati udah. Buat anak berkulit menguliling jauh benar putarannya. Nah pas tuh hawa nafsu, aduh sakit apa pula memberi nang itu udah lewat itu udah. Nah orang lagi belajar menolak nafsu, putar berguling. Nah ujiakan hawa nafsu, jangan yang lapar aja berguling kasih. Lalu sehingga karena perintah ilham masuk sudah, pilih ilhamnya kah, pilih hawa nafsunya kah, lalu berguling berputar. Maka turun harinya hujan-hujan, pulang menjadi nafsu kada usah apa-apa. Ini kan hujan lihat benar, bandingnya turunan sudah. Lawan hawa nafsu, biar misalnya tidak ada hati geritik anak berbari jangan ditahan. Geritiknya separuh, perutnya bari berat, dan bergawarakan pasang. Nah itu hawa nafsu itu kalah hawa nafsu karena yang paling berat itu nekatan dikatujui oleh hawa nafsu. Ibarat bangun malam tuh nah ada mau bangun karena sih berat angkat benar. Nah itu tuh ya betul hawa nafsu menyuruh guling tinggalkan, kada usah berzikir, kada usah menyembah Allah, kada usah berdoa, nyaman guling kayaknya masih aja sawat puja Allah sampai yang subuh, tinggalkannya hilang sampai yang tahajud hilang, sampai yang taubat hilang, sampai yang hajat hilang, sampai yang witir. Untung juga subuh 4
berdoa dalam nafsunya benar itu karas benar. Kayak caranya wajib kabul. Wabian kada mengabulakannya Allah berarti bentuk ada puasa juga. Wah nafsu tuh. Maka biar mengabulakan. Awasnya kalau berdoa minta sugih ke ada sugih-sugihan. Berarti biar bisa berdoa kada mengabulakan. Dipaksanya Allah seakan-akan inya Tuhan Allah susuruhannya. Ya Allah biar Tuhan kalau kabulkan maka takut. Wah kayak itu tuh itu nafsu berdoaan itu tuh bungkusnya bungkus ibadah, bungkusnya bungkus berdoa. Nah berbina iya ibadah Allah di hati gelubut-gelubut bukan mengual Allah aja tuh. Wan orang mengkada hawa nafsu berucapnya kayak ini berdoa. Ya Allah ulun berdoa karena biar menyuruh. Ulun yakin aja ketentuan biar itu pasti nangkar baik kagak ulun. Kalau buatnya kada menyuruh ulun berdoa, ulun kada berdoa. Masalah kabul dan kada kabul itu hak biar satu-satunya nang maaturakan. Ulun ini menggiring aja ya Allah. Napa nang biar lagi keadaan ulun kayak ini inggih ulun ya Allah. Kalau biar ubah keadaan ulun kayak ini jadi kayak itu inggih juga. Lalu ulun berdua ini sebagai bentuk menjunjung perintah biar aja ya Allah. Nah, tuh aja tuh. Ada mi kata kabul, ada apa-apa karena nanti bibitnya itu Allahnya bukan kabul dan kada kabulnya itu tadi. Jadi nama halangi kita kepada orang Allah ini si nafsu di pangpian. Jadi kayak apa caranya supaya kita matang puasa udah juga digawi sekalinya buka puasanya alahan pada orang yang kada puasa. Orang kada puasa buka puasanya orang kada puasa adalah makannya kawahnya sepiring. Habis puasa halau buka puasanya makannya 3 piring. Lawan piring-piringnya jangan lawan tapi sepakarnya. Berarti puasanya nih hanya mengenali hawa nafsu. Seharusnya hilangan itu tuh berkurang sekalinya berkenal. Karena ini sebelum buka puasa sudah berpikir aku nih makan apa ya, cari ke pasar, nukar ini, nukar itu, nukar ini, nukar itu. Handaknya tuh nafsu bergabung ya. Kadang-kadang berpikir makan sekadar hendak menjunjung perintah Allah. Ada makan sekadar mengenyangkan apa yang aku kehendaki. Harapnya kehendak ini kan ada habis-habisnya. Biar misalnya hendak ini pasti hendak makan 2 bulan, hendak ini hendak makan 2, hendak macam-macam tambah terus. Sekalinya ujiannya di situ. Nah kalau lillahi ta'ala hendakannya mirip-mirip juga nih. Orang lillahi ta'ala makan juga, berjalan juga, minum juga, berberi juga, angkat takbir juga, sama aja nih. Nah cuma menginyam tujuh akhirnya itu kada hendak mengenyangi hawa nafsu, tapi lillahi ta'ala. Makanya hendak itu kenal hawa nafsu kita katakan. Pas misalnya kita membuka usaha, lalu misalnya usaha ini kada berhasil, nah disitu kelihatan tuh gancang kehendak kita kah, gancang kehendak Allah kah. Yang ngarannya kehendak itu biasanya hendak lebih, hendak kemah, hendak sebanyak-banyaknya didapat. Sekalinya ada dapat dan Allah memang mengulah-ulah kita tuh kayak itu. Ada dengan 100% yang kita kehendaki itu langsung tercapai. Ada penghalang-penghalangnya, ada godaan-godaannya, ada kadang mulus-mulusnya perjalanan begitu. Nah itu hendak melajari kita supaya kita itu minando ini perbuatan lillahi ta'ala atau li nafsika, karena hawa nafsu kan. Buktinya aku bisa gagal, buktinya jalan karena mulus. Nah lalu bergantung lawan Allah, lalu mau
berubah jadi nafsul mutmainnah. Ya bukan kita itu dihilangkan sama sekali, titik ada di dalam nafsu itu ada, merubah aja dari nafsul amarah pindah ke nafsul lawamah sampai berada di nafsul mutmainnah. Nah lalu nanti dalam Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Hai nafsu mutmainnah, berbuliklah kepada Tuhan yang menciptakan engkau. Ayo diundang oleh Allah, fadkhuli, masuk ke dalam surgaku. Nah ini mutmainnah Bang, udah ngarada mutmainnah ini kada melawan lagi tanamnya udah. Ya Allah masuk surga tinggi ya, nah itu nafsu mutmainnah. Kalau nafsu amarah masuk surga dan kenapa surga anak uji mental masuk neraka aja gitu. Nah itu nafsu amarah itu kencang masih. Kenapa kencang? Itu tadi Bang, terbiasa dimakani, terbiasa dipenuhi berbagai macam keinginannya. Maka keinginan itu aslinya sumber penderitaan. Semakin banyak keinginan, siap-siap semakin banyak penderitaan. Mungkin bisa jadi ada yang berpikir, bila aku sugih hidupku akan nyaman, terjawab semua permasalahan hidupku. Jadi pikirannya kayak apa supaya berhasil jadi orang sugih. Itu tuh pikirannya tuh yang terbentuk dari kesimpulannya memandang kenyamanan, kebahagiaan itu andaknya di situ. Kalau sugih ditunggangi oleh hawa nafsu, dapat hasugih inya kena tetap merasa kurang, dan itu bukan jawaban daripada kehidupan yang hendaknya cari. Berpikir hendak mencari kesugihan yang lebih lagi, dapat hendak cari kesugihan yang lebih lagi, artinya aslinya inya ini kurang. Arti kurang bahasa aslinya lagi fakir, aslinya lagi miskin. Secara kelihatan zahir kayak orang sugih, secara hati aslinya masih miskin. Nah ini mengalih, berarti kada itu jawabannya untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan. Lalu apa jawabannya? Jika si nafsu itu mau aja qanaah, mau aja bersyukur, biar dan besi duit 1 triliun kada besar lagi. Nah asal di situ makamnya tuh dan hendak di situ dulu. Jangan nang zahirnya nang dikejar, yang batinnya nina dulu nang diri ciptakan, agar si hawa nafsu itu tadi kalah dan kada maulah hidup kita camuh di dunia ini. Nah, mudah-mudahan nang bubuhan pejabat-pejabat kita adalah nang bubuhan nang penguasa kita nah kada tagana di ini nih kada camuh
subhana rabbika rabbil